Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah, mahasiswa PTG dalam jabatan Angkatan 3 UNY tahun 2020. Di sini akan menyampaikan video pembelajaran yang telah saya lakukan pada tanggal 30 November 2020. Materinya zat aditif dan zat adiktif di SMPIT Darul Quran Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Semoga kalian semua tetap sehat dan semakin sehat. Amin. Selanjutnya kalian isi list kehadiran dulu ya, dengan format nama, hadiroh, via pesan teks ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku kelas 8I, mari bersama-sama kita baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Safia hadir? Baik, Gina Safira, Hadir Roza. Alifa Suraya, Hadir Roza. Kesa Rahma, Hadir Roza. ya, baik, alhamdulillah ya. Selanjutnya bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah baik sir. Alhamdulillah kalau semuanya baik. Jangan lupa menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada ya. Kemudian apakah hari ini sudah siap PJJ? Semua? Siap. Alhamdulillah semuanya siap ya. Baik, bersemangat karena sebentar lagi akan PAS ya. Semoga semangat kalian terjaga sampai selesai dan pepatah ya. Menjadah wajadah. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh, ini saya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, baik. Kemarin kita sudah bahas bab sistem pencernaan. Nah, di bab sistem pencernaan kita juga membahas tentang nutrisi pada makanan, ya kan? Nah, sekarang kita masih berkaitan dengan makanan. Sekarang kita akan bahas tentang zat aditif pada makanan. Apakah kalian semua pernah makan mie instan? Pernah ya semuanya ya. Kenapa mie instan nggak tahan lama? Expired lama. Bahkan bisa jadi berbulan-bulan ya. Gimana? Karena ada pengawetnya. Karena ada pengawetnya. Ada pengawet. Iya, jadi biasanya pasti ditambahkan dengan bahan pengawet ya. Nah, seperti pernah nggak makan makanan jajanan pasar itu biasanya kan warnanya mencolok ya kan? Kira-kira supaya apa mereka bikin makanan atau jajanan yang warnanya mencolok? Pewarna ya, jadi pewarna baju bisa jadi ya ditambahkan ke makanan. Coba masuk ke dalam sistem pencernaan kita, masuk ke dalam tubuh kita, ya kan? Nah, memang dewasa ini banyak sekali jenis makanan dan jajanan yang sebenarnya tidak patut untuk ditambahkan ke dalam makanan. Nah, ini harus kita waspadai, ya kan? Kemudian mereka mungkin mencari cara yang praktis, yang instan, supaya dagangan mereka laku. Kemudian selain itu juga supaya tidak cepat basi gitu. Kita akan membahas beberapa hal ya, tujuan pembelajaran
yang akan kita capai pada hari ini. Sebelumnya saya juga mengingatkan dulu bahwa setelah pembelajaran ini, insya Allah akan mendapatkan manfaat yang banyak. Kalian akan tahu bahan-bahan apa saja yang bisa atau layak dikonsumsi, ya kan? Bahan makanan apa saja yang tidak layak. Jadi ada zat-zat yang ditambahkan makanan ke makanan, tetapi ada yang memang tidak bagus untuk tubuh kita. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Yang pertama, setelah melakukan pengamatan video dan studi literasi, kalian mampu menjelaskan pengertian zat aditif. Selama ini makanan dan minuman yang kalian konsumsi itu sudah aman untuk kesehatan kalian atau belum? Belum. Belum. Kira-kira kenapa? Kenapa belum aman, Kak? Ada pengawetnya. Ada pengawetnya. Apalagi selain ada pengawetnya? Pemanis buatan. Pemanis buatan. Iya banyak ya. Nah, sekarang kita bahas dulu ya. Ini zat aditif dalam makanan. Singkat ya. Peta konsepnya. Jadi Penyedap buatan bukan? penyedap ada alami ada buatan. Semuanya ada alami ada buatan nih. Peta konsepnya, zat aditif itu terbagi menjadi dua, yaitu asal bahannya, fungsinya ya. Kemudian zat aditif sendiri ada dua tadi, alami dan sintesis. Sintetis itu namanya atau nama lainnya buatan. Kemudian fungsinya, ada yang merupakan pewarna, pemanis, pengawet, penyedap rasa, dan pemberi aroma atau zat aromatik ya. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian capai nih. Yang pertama, menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman. Zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan. Jadi di bab ini itu ada zat aditif, ada zat adiktif. Kita hari ini bahas tentang zat aditif dulu. Kemudian yang kedua, membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Yang pertama, mengandung bahan yang dibutuhkan oleh tubuh, higienis, kemudian suhunya normal saat dimakan, tidak sulit dicerna. Nih, zat aditif adalah zat yang ditambahkan, dicampur pada waktu pengolahan makanan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Fungsinya ada 3 ya, atau tujuan ya. Tujuan menambahkan zat aditif. Yang pertama, memperbaiki tampilan tadi supaya warnanya menarik. Kemudian meningkatkan cita rasa. Yang ketiga, mengawetkan atau supaya tidak cepat busuk. Berdasarkan asalnya, zat aditif ada alami, sintetis. Alami itu berarti dari sumber alami, kalau sintesis berarti dari buatan. Bisa jadi terbuat dari bahan-bahan kimia yang diproduksi secara pabrik ya, secara pabrikan. Kemudian pengelompokan zat aditif berdasarkan fungsinya. Tadi sudah ya di peta konsep, ada pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap rasa. Yang pertama, zat pewarna. Zat pewarna tujuannya yang pertama terlihat menarik. Jadi supaya kelihatannya lebih menarik. Nah, ketika makanan itu menarik, otomatis akan menggugah selera makan bagi yang melihatnya. Kami biasanya dibuat dari kunyit ya yang menghasilkan warna kuning, daun suji menghasilkan warna hijau, buah coklat menghasilkan warna coklat, daun jati, ini daun jati biasanya digunakan di daerah-daerah pedesaan ya. Nah, daun jati ini memberikan atau menghasilkan warna merah kecoklatan. Kemudian wortel, wortel bisa juga dipakai untuk sebagai pewarna alami yang menghasilkan warna kuning kemerahan. Ya, nah kalau alami tentu saja dia aman buat kesehatan tubuh kita. Selanjutnya pewarna sintesis. Ada tartrazin, ya. Tartrazin ini menghasilkan warna kuning. Kemudian amaran, amaran itu merah. Kemudian brilliant blue, biru, sunset yellow, orange. Nah, tentunya ini ada batas minimal, batas maksimal ya atau ambang batasnya. Artinya ketika kalian mengkonsumsi secara berlebihan, maka tentunya tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Ingat,
mengandung bahan yang berbahaya buat kesehatan kita ya, yaitu rodamin B dan metanil yellow. Rodamin B bisa menyebabkan kanker hati, metanil yellow juga kanker, tapi pada kandung dan saluran kemih. Ya, ini berbahaya ya, makanya kita harus cermat, harus teliti, memperhatikan komposisi bahan terhadap makanan yang kita konsumsi atau minuman yang kita konsumsi. Yang kedua, zat pemanis. Zat pemanis ini ada yang alami, ada yang buatan ya. Kalau alami dari tebu, ini menghasilkan biasanya sebagai bahan pembuat gula. Kelapa, aren, buah-buahan, madu. Aspartam contohnya seperti ini ya, bahkan ada tulisannya danger poison, jadi racun yang berbahaya ya. Jadi dari pemaparan tadi kira-kira bahan makanan dan minuman yang kita konsumsi kira-kira sudah aman belum Kak? Belum ya? Belum. Jadi setelah identifikasi, kalian diskusi, benar nggak hasilnya seperti ini gitu. Kemudian setelah praktikum uji pewarna juga nanti didiskusikan dengan temannya secara berpasangan. Paham? Paham saja. Ya, baik. Ada pertanyaan sebelum melakukan aktivitas LKPD, ada aktivitas 1, aktivitas 2. Ya, jadi yang pertama kalian identifikasi bahan makanan. Kemudian yang kedua, menguji zat warna, jenis zat warna pada beberapa makanan. Kemudian selanjutnya didiskusikan hasilnya. Diisikan ke tabel, kemudian hasilnya nanti diskusikan. Kemudian ada simpulan, itu juga diisi, jangan lupa simpulannya diisi. Baik, kalau ada pertanyaan, mari kita tutup sementara ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma la ilaha illa anta astaghfiruka. Oke, jadi pertama kita siapin larutan kunyit. Ini kunyitnya tuh diparut, terus kasih air. Terus kedua itu ada larutan saus tomat. Ini sausnya kasih air juga. Dan ada ale-ale yang rasa jeruk. Sama ada larutan cincau hijaunya. Lalu itu ada deterjen. Ini 3 sendok deterjen dikasih air terus diaduk jadi kayak gitu. Oke. Nah, jadi pertama kita pakai yang kunyit dulu. Nah, ini kita kasih 3 sampai 4 sendok larutan deterjennya. Dan setiap kalian ganti percobaan ya, kalian maksudnya setiap kalian ingin aduk kasih deterjen ke yang lain, ke bahan makan yang lain, kan harus dicuci dulu atau enggak kalian ganti sendoknya, itu biar enggak kecampur-campur. Nah, oke, ini udah 4 ya.
Terus kita aduk deh. Ini sampai larut ya. Ini walaupun emang atasnya itu emang suka ada apa ya? Apa sih kayak busa-busa gitu sih emang kan deterjennya. Oke. Nah, ini udah diaduk, tapi ini aku bakal diemin dulu karena ini belum berubah warnanya ya. Jadi kita diemin dulu aja sambil kita tuang-tuangin deterjennya ke bahan makan yang lain. Oke, yang kedua ini pakai larutan saus tomat. Nah, ini videonya dicepetin ya karena takutnya kelamaan aja. Nah, ini juga dituang 4 sendok deterjen. Terus diaduk-aduk. Terus nanti sendok dulu. Oke, ini yang ketiga, ini kita pakai ale-ale. Ale-alenya ini dikasih sama 4 sendok deterjennya. Kita aduk-aduk. Tapi ini kita kasih lagi ya karena takutnya kurang gitu. Oke, terus yang keempat kita pakai cincau hijau sama kita kasih 4. Dan kalau emang kurang kalian bisa tambahin lagi itu biar apa ya? Biar mungkin warnanya lebih keluar gitu. Oke, tapi ini karena warnanya juga pada belum keluar, jadinya kita bakal tunggu dulu ya. Oke, jadi hasilnya yang kunyit itu dia lebih pekat warna merahnya. Tapi ya lumayan berubah. Terus yang saus tomat dia jadi agak keping-pingan, itu karena deterjen itu kebanyakan sedangkan airnya dikit. Terus yang ketiga ale-ale itu dia tetap gitu ya warnanya nggak berubah. Dan yang terakhir itu ada cincau hijau, dia tetap hijau tapi agak lebih ke abu-abuan gitu. Oke. Ya, bismillah, kita lanjutkan kembali ya dengan doa. Sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Setelah kalian sudah mengerjakan LKPD, identifikasi zat aditif pada makanan dan minuman, kemudian aktivitas yang kedua, kalian waktunya untuk presentasi hasil ya. Nah, silakan dari kalian yang mau mempresentasikan hasil aktivitas yang pertama, identifikasi zat aditif pada makanan dan minuman kemasan. Siapa yang mau presentasi? Silakan. Ini sudah intan sedap komposisinya, tepung terigu, minyak sayur, garam, pengental nabati, pengatur keasaman, pewarna, dan zat besi. 2 tengkok. Komposisinya tepung terigu, gula, lemak nabati, coklat bubuk, susu bubuk, pengemulsi lecitin kedelai, garam, pengembang natrium, perisa artifisial vanila. Yang ketiga, permen milk kita, komposisinya gula, glukosa, susu kental manis, mentega, kakao masa, pengemulsi nabati, perisa stroberi, coklat, melon, susu. Ekstrak buahnya stroberi, melon, pewarna dari karbonisin. 4 coklat stringnya, komposisinya gula, dektrosa, monohidrat, coklat bubuk, whey bubuk, krimer nabati, susu bubuk full cream, ekstrak malt, pengental nabati, garam, perisa identik alami vanila, perisa alami susu, perisa identik alami coklat Italia. Ya, sudah ya? Ya, baik. Jadi nanti seharusnya nanti kalian sudah bisa ya menentukan mana yang zat pemanis, mana yang pewarna, mana yang pengawet, sama apa lagi? Pengaroma ya atau aromatik. Nah, itu ya. Baik, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Silakan ditanggapi dari hasil identifikasi teman kalian, Kamila.
Ditanggapinya gimana? Kenapa? Ditanggapinya gimana ya? Baik, yang lain? Ada lagi yang mau menanggapi? Baik, syukron ya Hilma ya. Syukron Kamila. Nah, sekarang selanjutnya kita silakan yang mau mempresentasikan hasil uji praktikumnya. Ini aja. Ya, baik. Silakan Hilma. Yang pertama kan anak campurin deterjen sama tinta hijau. Nah itu kan tadinya warnanya hijau tua gitu kan airnya. Terus habis itu pas udah dicampurin berubah warna jadi agak kayak hijau muda gitu. Kemudian? Terus yang kedua ya kunyit parut terus ditambahin air deterjen pas udah dicampur itu jadi warnanya jadi berubah jadi merah. Tambah kuat ya warnanya ya? Iya warnanya jadi kayak warna ini gitu. Terus habis itu minumannya tuh anak pakai Farida itu karena orange. Dicampur deterjen itu warnanya tuh nggak berubah, tetap kayak gitu aja. Tetap ya, ya. Selanjutnya? Tetap orange. Terus selanjutnya saus gitu. Saus kalau ditambahin deterjen warnanya tuh agak berubah ke oranye. Ya. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya kan kalau yang berubah warna itu terbuat dari kayak warna atau enggak bahan yang asli gitu. Kalau yang enggak berubah warna itu pakai warna sintetis gitu. Atau buatan ya? Ya, baik. Ada. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Menanggapi dari pemaparan Hilma, hasil dari uji praktikum Hilma. Selain Hilma? Ya, silakan. Nazah. Ya, baik. Lira ya. Silakan Lira. Jadi pertama kemasan cincau hijau. Jadi awalnya tuh hijau pekat gitu. Pas dimasukin deterjen itu jadinya hijau muda gitu. Terus ale-ale yang rasa jambu itu awalnya pink. Pas dimasukin deterjen itu tetap warna pink. Terus saus awalnya merah cabai gitu. Terus pas dimasukin deterjen jadi merah juga gitu. Merah keren-kerenan. Selanjutnya. Terus kalau kalau kunyit awalnya oranye gitu, warna kunyit gitu. Terus jadinya merah kehitaman. Ya, jadi kesimpulannya? Jadi kalau warna alami itu pasti kalau dimasukin deterjen berubah warna. Tapi kalau warna sintetik itu pas dimasukin deterjen itu nggak berubah. Ya, baik. Silakan ada yang mau menambahkan, bertanya, menanggapi, silakan. Adakah yang berbeda hasilnya dengan percobaannya Lira sama Hilma? Sama sih, Teh. Samanya gimana? Ya, yang kalau misalnya kelihatan dia itu warnanya tuh warna alami, warnanya jadi lebih gelap. Tapi kalau misalnya kayak ale-ale, kayak minuman kemasan, cincau, Ana nggak berubah, tetap sama warnanya. Ya, gitu ya. Kasih deterjen. Ya, baik. Jadi demikian ya hasil dari uji zat warna yang sudah dilakukan oleh teman-teman kalian, benar bahwa zat warna alami jika
tambah dengan deterjen, di mana deterjen ini bersifat basah ya, maka warnanya akan berubah lebih kuat atau lebih terang tadi. Kalau Hilma lebih terang atau lebih gelap? Gelap. Yang apa? Yang alami. Yang alami kan. Hah? Lebih gelap. Yang alami jadi lebih gelap gitu lebih. Sama Lira. Iya, sama ya. Ya. Sedangkan kalau zat warna sintetis jika diberi deterjen ternyata warnanya tetap tidak berubah. Nah, berarti ini bisa menjadi indikasi jika kalian mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu, ternyata ketika terdapat noda pada pakaian kalian, kemudian warnanya tidak berubah, berarti itu bisa jadi itu adalah pewarna sintetis. Kesimpulannya, makanan yang warnanya warna alami, warnanya itu bakal lebih gelap. Tapi kalau misal makan yang dari pewarnanya itu pewarna warna buatan, warnanya itu tetap sama pas dikasih air deterjen. Ya, baik, seperti itu ya. Ya. Nah, jadi kita sudah melakukan pembelajaran ya hari ini, kita mempelajari tentang zat aditif. Nah, banyak sekali macam-macam zat aditif yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman. Kita harus berhati-hati, harus jeli ya. Jadi setiap kita mengkonsumsi makanan atau minuman kemasan, lihat komposisinya. Apakah zat-zat yang terdapat atau yang terkandung pada makanan atau minuman yang kita konsumsi itu aman atau berbahaya. Harus selektif, jeli gitu ya, supaya kesehatan tubuh kita juga akan terjaga. Nah, selanjutnya kan manfaat pembelajarannya sudah kita lakukan hari ini. Saya jadi tahu makanan yang terbuat dari pewarna, makanan yang buatan sama yang beneran. Yang alami. Oh ya, yang alami. Ya, baik itu ya. Ya, alhamdulillah sekarang kita sudah lebih tahu lagi. Kemudian jangan lupa nanti dipelajari materi yang akan datang ya. Dan nanti Ustazah akan meng-share link yang harus kalian kerjakan ya, link evaluasi melalui Google Form. Nanti Ustazah share di grup WA. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Jadi alhamdulillah kita hari ini sudah belajar tentang zat aditif. Ada 2 macam zat aditif ya, zat yang terbuat dari alami dan buatan. Pemanis, pewarna, pengawet. Penyedap. Apa? Satu lagi? Penyedap. Penyedap, ya, penguat rasa, ya. Itu ya. Dan setelah kita tahu juga kita harus berhati-hati apa sih makanan-makanannya layak dikonsumsi, ya kan? Sebagaimana Allah juga berfirman kan, makanlah apa yang aku rizkikan, apa yang aku turunkan di bumi ini, makanan yang halal dan yang baik ya. Jadi yang pertama halal, yang kedua sehat enggak untuk tubuh kita, gitu ya. Ya. Alhamdulillah seluruh rangkaian pembelajaran hari ini sudah selesai kita lakukan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari Ustazah ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, akhir syukran ya atas perhatian kalian semua ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.